Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ketemu lagi di channel kita ya, Alam Lembut Alien. Pada malam hari ini kita nggak melakukan sebuah penelusuran ya teman-teman ya. Iya Kang. Pada malam hari ini saya akan istilahnya berkomentar tentang yang mengikuti channel kita. Kan banyak yang berkomentar ya Kang Slamet. Iya. Dan saya akan menjawabnya satu-satu ya teman-teman. Ini mumpung ada waktu longgar, jadi saya bisa intinya berbagi pengalaman lah ya teman-teman. Bukannya saya ini menggurui, istilahnya saya mengajari, bukan ya teman-teman, cuma berbagi pengalaman ya bagi yang belum tahu saja ya teman-teman. Oke, dari Kang Slamet gimana komentar yang masuk ya? Dari teman-teman ada yang menanyakan itu bagaimana caranya mendeteksi benda-benda atau pusaka-pusaka gaib. Oke ya, jadi langkah pertama ya teman-teman ya. Ya. Langkah pertama semisalnya ini kita istilahnya mencoba ya. Jadi kita mencoba itu, kalau dari pengalaman saya ya teman-teman, saya istilahnya yang saya melakukannya itu cuma istilahnya kayak gitulah, nanti saya jelasin ya. Yang pertama, kalau kita misalnya ingin tahu ya kalau benda pusaka itu nariknya itu kayak gimana mas, istilahnya di sana tuh kayak gimana, bentuknya kayak apa, kan belum tahu ya teman-teman. Jadi langkah pertama ya teman-teman, misalnya kita pingin tahu ya posisi di tanah ya teman-teman. Jadi tangan kita ini yang kanan ya teman-teman. Tangan kita yang kanan kita tempelkan di tanah ya teman-teman, kayak seperti ini ya teman-teman. Kita tempelkan dan kita baca doa teman-teman. Doanya itu cuma Bismillah 3 kali ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali ya teman-teman. Iya betul, napasnya ditahan ya teman-teman. Kalau udah, nanti dilanjut surat Al-Fatihah 7 kali ya teman-teman. Tahan napas. Itu juga tahan napas ya, selama 7 kali. Itu istilahnya saya melakukan itu dari pengalaman saya, alhamdulillah ya teman-teman, berhasil. Tapi saya istilahnya ada yang gak berhasil juga ada, tapi kebanyakan insya Allah lah ya teman-teman itu berhasil. Jadi semisal media di pohon ya teman-teman, kita misalnya dapat istilahnya dapat pohon besar ya, kita pingin tahu, istilahnya pingin ngerti lah apa ada apa enggak ya, kita pingin mendeteksi ya, kita cukup berdoa. Doanya kayak tadi, Bismillah 3 kali, nafasnya ditahan ya teman-teman. Tangan kita tempelkan nih di pohon ya, misalnya nih pohon, kita tempelkan, terus dilanjut surat Al-Fatihah 7 kali, tahan nafas ya teman-teman. Dan nanti ini tangan kita ini yang tengah, pusat tengah ini rasanya hangat, bisa kayak panas ya teman-teman. Kalau udah ditempel, kalau mulai udah kerasa tuh nanti dibiarin dulu. Nah kita terus doa dulu ya. Misalnya doa Al-Fatihah itu kan misalnya kan cukup berat ya teman-teman bagi yang belum menjalankan ya. Bagi yang belum menjalankan Belum ya. terbiasa lah. Iya benar, itu pasti berat soalnya napasnya ditahan. Misalnya itu salah, bisa diulang lagi nggak apa-apa, diulang lagi nggak apa-apa. Berarti belum tentu sekali itu berhasil. Iya bener Kang Slamet, belum tentu 1 kali berhasil ya teman-teman. Jadi harus dicoba 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, bisa kayak gitu nggak apa-apa. Kalau udah jelas kita dapat titik tengahnya ya teman-teman, di tangan kanan kita ya. Kalau udah jelas bisa digenggam, tapi pelan-pelan ya teman-teman, soalnya kalau energi yang benda-benda kayak gitu, benda pusaka lah intinya ya, itu pasti di sini panas ya teman-teman. Jadi ekstranya harus pelan-pelan tapi pastilah kayak gitu ya. Jadi kalau sebenarnya ada sih, ada doa lagi istilahnya untuk menarik lagi ya teman-teman. Tapi saya belum, istilahnya belum memahami banget, jadi saya belum berani berkomentar, nanti takutnya belum pas ya teman-teman. Kalau yang tadi saya itu udah istilahnya yang sering saya pakai itu ya teman-teman. Terus media yang kedua teman-teman ya, untuk istilahnya untuk mencari benda pusaka yang secara simpel dan instan ya teman-teman. Saya istilahnya akan berbagi pengalaman lagi ya. Jadi langkah pertama ya, ini yang kedua ya teman-teman. Langkah pertama kita cari tempat itu yang angker ya teman-teman. Bisa dibilang wingit itu bisa, istilahnya yang gelap lah, yang gelap, jarang dilintasi sama orang ya teman-teman. Nah itu kita di situ kita cukup bawa media dupa ya teman-teman ya. Jadi kita bawa dupa yang modelnya sada aja, yang biasa ya. Yang lidi. Iya yang lidi, dupa lidi ya teman-teman.
Nah kita bawa. Kalau kemenyan nggak bisa. Kalau kemenyan sebenarnya bisa ya Kang Slamet, Bisa. tapi lebih instannya lagi kita pakai media dupa ya teman-teman. Jadi kita bawa dupa lidi, cukup 1 biji itu bisa, 3 bisa, 7 bisa. Saya biasanya sih kalau istilahnya menariknya ya, kalau itu media yang nomor 2 itu biasanya pakai 1 ya teman-teman. Biasanya saya pakai 1, saya nyari tempat dulu yang sekiranya dalam rasa saya itu sepi, angker ya teman-teman, gelap, jarang dilintasi orang. Nah saya berangkat. Nah dupanya ya teman-teman ditancepin ke tanah ya teman-teman. Misalnya ini dupa ya, kita tancepin dan kita jongkok teman-teman. Kita jongkok ya, kita istilahnya tuh cukup prosesnya agak lama ya teman-teman. Kita nyari cahaya ya, itu cahayanya ada yang warna merah teman-teman ya, ada yang warna putih, ada yang warna hijau ya teman-teman. Itu kalau pengalaman saya kayak gitu ya. Cahaya maksudnya cahaya dari mana? Cahaya dari atas itu turun ya, turun ke tanah ya Kang Slamet. Itu dari atas ya, misalnya posisi dupa di sini ya teman-teman, ini dari sini ya. Itu kadang putih ya jatuh, kadang merah, terus hijau ya, tapi paling sering itu biasanya putih ya teman-teman. Nah kalau udah jatuh kita bawa senter ya teman-teman, itu semaksimal mungkin itu yang terang. Nah kita itu cari sekitar yang jatuh, misalnya jatuh di sini ya teman-teman, ke sini. Nah kita langsung kejar ya, kejar langsung kita senterin ya, cari. Biasanya itu di situ udah langsung ada ya teman-teman, itu yang langsung wujud, biasanya langsung wujud. Kadang kalau kita kurang cepat, misalnya udah cahayanya udah jatuh ya teman-teman, misalnya warna merah jatuh tapi kita ngejarnya lama, tapi biasanya dia yang lagi ya teman-teman. Itu tanpa amalan ya teman-teman, tanpa wirid juga, itu secara instan. Itu tanpa puasa juga tukang ya? Iya tanpa puasa, bener ya. Jadi saya bilang itu proses yang paling simpel ya teman-teman. Itu tadi yang mendeteksi pun itu tanpa puasa ya, cuma Iya, benar. amalan doang. Cuma amalan doang ya, tapi lebih bagus ya teman-teman itu berpuasa dulu, itu lebih bagus. Tapi kalau emang, kalau biasanya kan orang kalau puasa itu faktornya pekerjaan ya teman-teman. Kadang saya kerja mas, jadi waktunya nggak ada ya, itu langsung pakai doa itu ya teman-teman. Jadi dalam pengalaman saya itu cuma kayak gitu ya teman-teman. Itu yang secara instan ya teman-teman, cuma kayak gitu. Jadi ya cukup, istilahnya pengalaman saya cuma seperti itu ya teman-teman, yang saya tahu cuma itu ya. Ya oke ya, istinya saya sudah jawab komentarnya ya teman-teman. Salam dari saya, tim alam lembut Alian ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa ya ikuti channel kita terus. Dan Terima jangan kasih. lupa subscribe dan like.